وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kemarin kita baru sampai pada pembahasan tingkatan yang kelima dari tingkatan-tingkatan perawi yang dikategorikan secara jarh wa ta'dil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi tingkatan-tingkatan perawi hadis itu kepada 12 tingkatan. Kita baru membahas 5 tingkatan dari 12 tingkatan tersebut. 12 tingkatan tersebut, 6 yang pertama adalah tingkatan ta'dil atau tingkatan pujian, di mana predikat tersebut itu adalah pujian bagi seorang perawi. Namun dalam memuji ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah itu sudah mengarah kepada dhaif, nanti tingkatan yang ke-6. Nah, tingkatan kelima ini pun sudah mengarah kepada dhaif. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan man qasara 'anir rabi'ati qalilan, yang turun sedikit dari derajat perawi yang keempat. Wa ilaihi al-isyarah bi saduq sayyi'ul hifdzi. Istilah yang sering digunakan untuk mengungkapkan tingkatan ini adalah saduq sayyi'ul hifdzi. Nah, ini istilah-istilahnya nanti akan kita lihat di kolom sebelah sini. Saduq sayyi'ul hifdzi. Saduq ini kan pujian. Kemarin tingkatan yang keempat kita bahas saduq itu adalah perawi yang hadits-haditsnya hasan. Secara bahasa saduq artinya jujur. Nah, ini beberapa penerjemah kalau menerjemahkan buku atau apa gitu kan, ini perawi saduq, nanti diterjemahkan ini perawi jujur gitu. Secara bahasa saja, padahal saduq itu adalah istilah tersendiri di dalam ilmu rijal yang mengungkapkan makna bahwasanya perawi tersebut itu hadisnya ada pada tingkatan hadis yang hasan. Tetapi setelah pujian saduq, Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan celaan ini, sayyi'ul hifdzi. Ada pujian, ada celaan. Di sini ada ta'dilnya, kok ada jarahnya secara bersamaan diberikan, disematkan kepada orang tersebut. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya perawi ini saduq, tetapi dia turun derajatnya dari derajat perawi yang saduq. Karena dia memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki kedhaifan di dalam dirinya, yang mana seorang yang mendapati suatu hadis ada perawi yang seperti ini harus mewaspadai potensi adanya kelemahan di perawi tersebut. Artinya hadisnya tidak serta-merta diterima, tetapi secara umum hadisnya masih boleh diterima. Oleh karena itu, di sini saya katakan tingkatan riwayat hadisnya di mana? Dia tingkatan riwayat hadisnya hasan. Secara umum masih bisa diterima. Namun diterimanya itu dengan catatan. Kalau nanti terdapat bukti-bukti atau indikasi-indikasi yang melemahkan, menjadikan hadis tersebut lemah, maka hadisnya itu nanti jatuh ke derajat dhaif. Nanti akan kita praktek setelah ini. Tingkatan selanjutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan man laisa lahu minal hadithi illal qalil, yaitu perawi yang tidak banyak memiliki periwayatan hadis. Ia hanya meriwayatkan hadis 1 atau 2 hadis saja. Kenapa kok jadi pertimbangan? Seorang perawi yang periwayatan hadisnya sedikit itu kok jadi pertimbangan? Perawi hadis yang riwayatnya sedikit, dia tidak bisa diukur kekuatan riwayatnya, gitu loh. Karena seorang perawi yang meriwayatkan hadis
para ulama rijal itu mengukur kekuatan riwayatnya itu dengan satu, banyaknya jumlah riwayat, yang kedua kesesuaian riwayatnya itu dengan perawi-perawi lain yang berada pada tabaqat atau periode yang sama dengan dirinya, yang sama-sama meriwayatkan dari guru yang sama. Misal Al-Imam Malik ibn Anas. Al-Imam Malik ibn Anas mengambil hadis dari salah seorang gurunya, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Yang mengambil hadis dari Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri selain Imam Malik kan banyak tuh. Ada yang mengambil hadis banyak dari Imam Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, ada yang mengambil hadis sedikit. Imam Malik karena hadisnya banyak, dia bisa diukur. Banyaknya hadis ini nanti dilihat temannya yang sama-sama juga meriwayatkan dari Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Hadisnya sama, kemudian diukur. Diukurnya itu ada perbedaan redaksi enggak antara kedua ini. Teman-temannya ketika meriwayatkan begini, Imam Malik bagaimana? Sama seperti yang kita lakukan kemarin pada hadis Zaidah bin Qudamah ya, tentang tunjuk atau gerak-gerak. Itu kita sedang mengukur kekuatan riwayatnya Zaidah bin Qudamah dalam riwayat salat itu dia tunjuk atau gerak-gerak. Itu kita sedang melakukan pengukuran itu dengan dibandingkan dengan periwayatan dari perawi-perawi yang berada pada tabaqat yang sama. Jadi seperti itu. Nah, seorang perawi kalau dia hadisnya sedikit, hanya dia saja yang punya hadis, kemudian dia nggak ada teman yang sama-sama meriwayatkan hadis tersebut, gimana cara ngukurnya gitu. Nah, ketika tidak bisa diukur di sini, perawi yang masih masuk dalam kategori ini itu masih perawi yang misterius gitu. Dia punya kekuatan nggak dalam meriwayatkan hadis ini? Meskipun itu hadisnya satu itu. Satu hadis ini adalah hadis yang dia kuat dalam periwayatan hadis itu, atau dia adalah yang lemah dalam periwayatan hadis itu, masih misterius, masih tanda tanya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar turunkan derajatnya menjadi derajat yang ke-6. Apakah sudah dhaif gitu kan? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan walam yathbut fihi ma yutraku hadithuhu min ajlih. Belum ada ditemukan faktor-faktor, sebab-sebab yang menjadikan hadisnya itu harus ditinggalkan. Maksudnya apa ini? Hadis yang diriwayatkan ini belum terbukti bertentangan dengan usul kaidah Islam. Belum terbukti bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam yang lainnya. Justru hadis tersebut ketika datang kepada kita, oh kok ternyata hadis ini malah sesuai dengan kaidah pokok ajaran Islam secara umum. Jadi belum ada sebab-sebab yang menjadikan hadis tersebut ditolak. Untuk tingkatan yang demikian, Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan penilaian atau pujiannya ini makbul. Makbul ini kalau di dunia akademik nilainya C. Yang pernah di Ma'had Hasan mungkin A atau Mumtaz. Terus kemudian B itu jayyid. Ada yang B plus jayyid jiddan. Jayyid jiddan kemudian jayyid, di bawahnya jayyid baru makbul. Jadi makbul ini nilainya itu dikasih karena kita kasihan aja gitu. Itu kalau di dunia akademik. Nah, kalau di sini diberi bukan karena kasihan ini, tetapi karena masih misterius, masih belum bisa diukur dia kekuatan riwayatnya, tetapi nggak ada sebab yang menjadikan riwayatnya ditolak. Maka kalau kita lihat di sini para ulama jarh wa ta'dil itu upaya mereka untuk menilai seseorang itu adil seadil-adilnya gitu loh. Berupaya untuk adil, tetapi siapa yang lebih adil daripada Nabi alaihi salatu wassalam? Namun teori-teori atau kaidah-kaidah yang digagas oleh mereka ini adalah salah satu upaya kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian karena berlaku adil itu lebih dekat kepada perbuatan takwa. Nah,
Jadi karena memang belum ada bukti dia dhaif, nggak didhaifkan gitu. Tetapi kalau mau mengukur dia adil atau dhabit, nggak bisa diukur juga. Problem ini perawi pada tingkatan yang ke-6 ini. Maka riwayat hadisnya gimana? Sama seperti sebelumnya. Dia hasan tapi dengan catatan. Karena makbul tadi kan, makbul masih bisa diterima. Dalam istilah yang lain, layyinul hadis. Kalau kemarin antum sempat hadir di kajian saya hari Rabu malam, Kamis, itu saya menjelaskan tentang layin itu lunak, belum sampai lemah tapi lunak, lembek gitu. Kalau dikatakan kuat dia nggak punya kekuatan, tetapi ketika dikatakan lemah dia nggak lemah juga gitu loh. Ini disebut layyinul hadis. Nah, jadi hadisnya hasan tapi ada catatan, kalau terdapat bukti-bukti atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada kedhaifan, kelemahan hadis, maka hadisnya gugur, jatuh ke derajat dhaif. Tingkatan ke-7 ini sudah masuk ke jarh, celaan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan as-sabi'ah man rawa anhu aktsar min wahidin wa lam yuwaththaq. Yang ke-7 ini perawi tersebut memiliki murid lebih dari satu. Dia lebih dari satu. Minimal dia punya murid 2. Dia punya hadis yang asing ya. Hanya dia yang punya. Jadi ini turunan dari tingkatan yang sebelumnya. Kalau tadi tingkatan yang sebelumnya, perawi tersebut hanya dia saja yang mempunyai hadis itu gitu. Nah, terus yang membawa hadis dari dia itu banyak atau sedikit? Nah, di sini perawi pada tingkatan yang ke-7 ini yang dia punya hadis yang asing, dia memiliki murid lebih dari 1. Namun tidak ada yang menilainya thiqah. Walam yuwaththaq, perawi tersebut belum ada yang memberikan penilaian thiqah kepada dirinya. Punya murid cuma 2 atau lebih. Kenapa kok punya murid ini jadi pertimbangan juga dalam mengukur kekuatan hadis seorang perawi gitu. Kalau seorang perawi itu dia memang ahli hadis, tentunya banyak murid yang datang belajar sama dia gitu loh, ambil riwayat. Tetapi ketika jumlah muridnya itu sedikit, maka indikasinya adalah jarang orang mengetahui bahwasanya dia punya perbendaharaan hadis gitu. Maka ketika dia tidak diketahui memiliki perbendaharaan hadis, jazakallahu khair, dia tidak diketahui memiliki perbendaharaan hadis gitu, maka hadisnya ini tergolong hadis yang asing gitu. Nah, untuk perawi yang seperti ini, dia tidak ada penilaian thiqah dari ulama jarh wa ta'dil, muridnya sedikit, hanya 2 atau lebih gitu kan. Inilah perawi yang dikenal dengan istilah majhulul hal. Bukan majhul saja tapi majhulul hal. Mastur atau sering disebut dengan mastur. Majhulul hal. Nanti kalau antum mendapati di dalam kitab rijal perawi fulan mastur. Mastur ini hadisnya itu dikategorikan dhaif. Dhaif itu bukan dalam artian tertolak, tetapi belum ada bukti kekuatan yang mengangkat dia ke derajat hasan, itu saja. Nanti kalau ada bukti yang menguatkan, baru dia diangkat ke derajat hasan. Kebalikan dari tingkatan yang sebelumnya. Kalau tadi tingkatan yang sebelumnya antum tempatkan dulu dia pada hadis hasan. Kalau ada bukti baru turunkan dia ke dhaif. Yang ini tempatkan dulu dia di hadis dhaif. Kalau ada bukti baru angkat dia ke hasan. Karena yang ke-7 ini sudah masuk pada tingkatan kategori jarh atau celaan. Yang mana celaan itu adalah ungkapan penilaian untuk menunjukkan riwayat perawi tersebut cenderung untuk ditolak. Artinya kurang layak untuk diterima. Tingkatan selanjutnya
Al-Hafidz Ibnu Hajar menempatkan tingkatan inilah tingkatan perawi yang dhaif, tingkatan yang ke-8. Apa kriterianya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, man lam yujad fihi tawthiqun li mu'tabarin, yang tidak diberikan penilaian thiqah oleh imam yang mu'tabar. Imam yang mu'tabar itu ulama yang terstandar penilaiannya. Kalau hari ini perguruan tinggi kan diakreditasi itu ada lembaga yang terstandar untuk mengukur akreditasi dari lembaga pendidikan tersebut. Artinya ada alat ukur yang jelas, tidak salah alat gitu. Jangan sampai salah alat. Antum mau nimbang beras, beratnya mau ditimbang tapi menimbang pakai penggaris, nggak ketemu itu. Nah, maka ini ada perawi yang terstandar, dia ahli untuk mengukur kekuatannya. Dan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan riwayat ya seperti yang kita lakukan kemarin, menelusuri periwayatannya kemudian membandingkan dengan periwayatan teman-temannya, dengan periwayatan perawi yang lain yang satu tabaqat. Dan itu memerlukan kerja keras. Selain itu, para ulama jarh wa ta'dil itu mendatangi langsung perawi yang hendak akan dinilainya. Seperti kisah Al-Imam Yahya ibn Ma'in kemarin ketika ditendang sama Al-Imam Fadl ibn Dukain, itu adalah salah satu upaya dia melakukan penilaian terhadap perawi yang namanya Fadl ibn Dukain. Tetapi terhadang kondisi beliau sebagai seorang murid, masa saya ngukur guru saya sendiri gitu loh. Secara adab itu bertentangan gitu, tetapi harus beliau lakukan karena ini nanti akan menjadi informasi bagi generasi-generasi selanjutnya tentang kekuatan seorang perawi dalam meriwayatkan. Makanya ketika sudah keluar habis ditendang itu kan, kata beliau, tendangan beliau itu ahabbu ilayya, lebih saya cintai, karena saya mendapatkan ilmu tentang kekuatan periwayatannya Fadl ibn Dukain itu harus berkorban ditendang dulu. Bukan dalam artian beliau mau menghina gurunya, merendahkan gurunya, enggak. Tetapi ini sebagai pembuktian bahwasanya guru saya ini adalah seorang yang thiqah. Meskipun saya harus ditendang, saya bisa menginformasikan kekuatan kethiqahan guru saya ini kepada generasi yang akan datang. Dengan berkorban saya harus ditendang dulu sama guru saya.